Salam, perkenalkan nama saya Sikios Belia dengan NIM 8620 6202 30 544 dari kampus Institut Pendidikan SOE, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Penjajahan adalah penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Bagi bangsa Indonesia, penjajahan merupakan pengalaman sejarah yang sangat pahit karena silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Yang berikut, faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama, faktor eksternal. Berkembangnya kepercayaan dan lahirnya dari ajaran Kopernikus bahwa dunia itu bulat. Adanya Renaissance di Eropa ditandai dengan munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Yang berikut, faktor internal. Terjadinya kontak hubungan antara penduduk pribumi dan orang asing. Penduduk Nusantara di Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Yang berikut, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 1. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Mulai penjajahan samudra, bangsa Portugis telah berhasil mencapai Calicut, India pada tahun 1598. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Albuquerque, Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang berikut, masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Ekspedisi bangsa Spanyol dipimpin oleh Sebastian de Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah rempah-rempah dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu timbullah 7 persaingan antara Portugis dan Spanyol. Yang berikut, masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda menginjak kaki ke Indonesia sebenarnya terjadi 2 kali. Yang pertama, kedatangan rombongan Cornelis de Guzman pada tahun 1595. Yang kedua, di bawah pimpinan rombongan Jacob van Eyck pada tahun 1598. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah. Yang berikut, masuknya bangsa Prancis ke Indonesia. Keberadaan Pulau Jawa yang merupakan jantung Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, Louis segera mengirim Herman William Danles ke Pulau Jawa. Kebijakan Danles dan upaya mempertahankan Pulau Jawa. 1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. 2. Pulau Jawa dibagi 9 prefektur. 3. Mendirikan badan-badan pengadilan. Yang berikut, masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Setelah Janses menyerah tanpa syarat kepada Inggris, Lord Minto yang berkedudukan di India kemudian mengangkat Bapak Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk Indonesia, khususnya bagian Jawa. Kebijakan Raffles yaitu 1. Menciptakan sewa tanah atau laundry. 2. Menghapus Gajah Rudi. 3. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karasidenan. Yang berikut, masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Mulai tahun 1942 sampai dengan 1945, Indonesia di bawah kependudukan Jepang.
Kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia antara lain: 1. Pengarahan tenaga kerja. 2. Sistem tonaribumi. 3. Mendirikan organisasi dan perkumpulan. Oleh karena itu, akhirnya rakyat Indonesia bangkit melawan Jepang. Dampak penjajahan di Indonesia. 1. Bidang ekonomi. Kondisi perekonomian penduduk Nusantara sangat parah pada masa penjajahan, terutama saat diberlakukannya sistem tanam paksa oleh pemerintahan Hindia Belanda. 2. Bidang politik dan ideologi. Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan aturan keras terhadap aktivis atau kaum pejuang melalui partai politik. Upaya pembatasan ruang gerak bagi kaum aktivis perjuangan pribumi tidak berkembang. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Akibat penjajahan ditandai oleh melemahnya kekuasaan feodal dan bangsawan. Kelompok raja dan bangsawan telah kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penggerak perlawanan. Yang berikut perjuangan bangsa Indonesia dalam semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Adapun bentuk perlawanan bangsa melalui kesultanan atau kerajaan diantaranya: 1. Perlawanan Kesultanan Ternate. 2. Perlawanan Kesultanan Demak. 3. Perlawanan Kesultanan Aceh. Yang kedua, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Adapun perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda diantaranya: perlawanan Patimura di Maluku, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Kesultanan Palembang, dan perlawanan Sisingan Manggaraja. Yang ketiga, perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Perjuangan dengan cara kooperatif, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Yang berikut, tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Tantangan di era reformasi. Pancasila pada era reformasi. Pancasila merupakan dasar filsafat Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya.